Kita mau bahas tentang pesannya si Bang Johnson ini ya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal kasus yang berkaitan dengan Verdi Sambo dan Brigadir J. Kita saksikan dulu pernyataan dari Bang Johnson ini ya. Agak berefleksi sedikit, saya agak trauma kalau ngomong-ngomong merah putih. Ya, saya agak lama menangani Timur Timur. Oke guys, ini di acara ILC ya, Indonesia Players Club, yang di YouTube-nya ILC ya. Musuh saya yang paling besar pada waktu itu, walaupun saya juga sama-sama orang Indonesia yang katanya mau menegakkan hak asasi, ya, itu milisi besi merah putih. Jadi kalau ada merah putih ini saya agak ngeri nih sekarang ini. Ini si Bang Johnson ini kayaknya lagi mengarah ke Satgas Merah Putih ya. Karena tadi dia bilang merah putih, kalau merah putih dia agak-agak ngeri gitu ya. Kayaknya dia mengarah ke Satgas Merah Putih yang kemarin dipimpin oleh si Verdi Sambo itu, yang sekarang udah dibubarkan oleh Pak Kapolri ya guys ya. Kita lanjut dulu ya guys. Jadi kalau ada merah putih ini saya agak ngeri nih sekarang ini. Gitu loh. Pertanyaan Si Susnodo aja ketawa dia. saya, teman-teman DPR ini kejar nggak tuh pertanggungjawabannya? Kok cuma dibubarin? Senjatanya bagaimana? Uangnya bagaimana? Kasusnya bagaimana? Programnya bagaimana? Kan itu dibuat dari zaman Tito. Dilanjutkan Idam Aziz, Sambo sekretaris, sekarang dia ketua. Masa nggak ada pertanggungjawabannya? Ini juga ya Bang ya. Bodoh banget sih bangsa ini. Bodoh banget sih bangsa ini. Ini lagi ngarah ke siapa dia nih? Berat kita kalau kayak begini caranya. Iya Bang. Tadinya saya berharap saya bekerja di Pro Justisia pasal 340 atas kematian Brigadir J. DPR-nya ngejar sampai yang lain yang dikatakan Desmond tadi, bias-bias itu supaya pro konstitusi. Boleh nggak di negara ini Polri bikin satuan yang non struktural? Boleh nggak? Sehingga dia bisa harus dicek. Ini nanti jangan sampai serangan balik lagi ke saya, ya kan? Boleh nyari duit sendiri. Kan itu dipersoalkan lama katanya sama DPR. Oh diulang-ulang lagi sekarang ini. Terus dan tidak ada pertanggungjawabannya. Ini negara konstitusi atau? Iya guys. Emang kayaknya sekarang si Polri gimana gitu ya. Kalau kasus besar, kalau nggak viral itu ya pasti nggak bakalan diseriusin sama si Polrinya. Contoh aja kayak KM50 kemarin kan, itu kan berhenti gitu aja. Negara apa ini? Ya, kalau saya sebagai korban harus berjuang Pak Karni, tuntut. Makanya kalau ada kasus-kasus nih harus kita viralin nih guys ya, biar pihak dari kepolisian juga ya akan menindaklanjuti itu dengan sangat baik. Kalau kita biarin kayak gitu, ya mereka juga nggak mau gubris masalah itu guys. Kalau nggak ada serangan-serangan balik, bahkan bisa dibilang ahli nujum. Kita dipertontonkan kayak begitu sekarang ini. Ya, jadi kalau ngomong soal kasus pembunuhan dengan konteks 340 338, kita udah tahu ujungnya kan pengadilan. Pengadilan ujungnya vonis, ya kan? Ya kita sudah tahu. Mudah-mudahan apresiasi saya kepada Pak Sambo dan staf ahli yang sudah mengundurkan diri itu tanpa ada pertanggungjawaban itu dilanjutkan dengan keterampilan-keterampilan yang bagus, melakukan pembelaan-pembelaan hukum agar kita lihat nih, ya proses hukumnya ini bener nggak? Paling ujung-ujungnya vonis ringan, kita udah tahu, ya kan? Ujung-ujungnya kan begitu. Maka cari lawyer-lawyer yang hebat kalau bisa, lawyer yang pintar secara hukum dan nggak tahu malu, jadi agak kuat mentalnya. Nggak tahu malu. supaya
bagus gitu. Karena kalau yang normatif-normatif aja kan udah jelas, udah pada ngaku katanya, ya kan? Tersangkanya jelas, buktinya jelas, sudah ada yang ngaku, ini jelas ya, ngapain disidangin lama-lama? Saya bersama dengan teman-teman tegas. Saya mau menindaklanjuti komitmen dari Pak Sambo pada waktu dia duduk sebagai Kadipropam dan Pak Sigit sebagai Kapolri. Potong kepalanya. Jadi hashtag sudah beredar. Ya. Adili dan pecat polisi yang terlibat. Ada cerita. Saya ulangi sekali lagi Pak Karni. Saya ulangi sekali lagi nih Pak Karni. Adili dan pecat polisi yang terlibat. Adili dan pecat polisi yang terlibat. Nah ini bukan lagi oknum. 97 bos, 97. Kita mau bilang, oh ini anak yang baik, ini. Sementara kita selalu aja kasih kuliah ke masyarakat. Ini dari tahun 2002. Reformasi begini, wow. Perubahan lembaga, budaya, begini, begitu. Rekomendasi nggak dijalanin. Atau ada kerajaan. Ngomong lagi begitu. Wah, perhatikan ini. Wah. Jadi ini kalau saya mau mengutip katanya Menko Polhukam Pak Mahfud, jangan-jangan ini nggak seserius itu. Ini cuma mau pergantian posisi aja. Saya ingatkan kepada kita semua, ya. Hoax, korbannya bukan cuma Brigadir J, seluruh rakyat Indonesia. Saya ingetin, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh negara ini untuk memperbaiki polisi kalau kayak begini. Berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk memperbaiki hoax. Menko Polhukam, wah bikin perubahan ITE, bla 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 bla. Bagaimana? Yang jelas, seluruh rakyat Indonesia, Anda harus berjuang. Apalagi kalau jadi korban, tetap ngadu ke Komnas HAM supaya diproses, walaupun ujungnya rekomendasinya nggak dilaksanakan. Ya, karena programnya sudah ada dan duitnya sudah ada di APBN. Jadi itu hak kita, ya. Dan kalau mau bertarung di hukum harus kuat, ya. Apalagi kalau sampai mati, biasa. Sampai mati biasa, tembak-menembak biasa. Ya. Kesedihan itu harus saya terima sebagai sebuah kenyataan yang membesarkan hati saya dan hati seluruh rakyat yang masih terus akan berjuang. Walaupun mungkin ya ratingnya turun. Biarkanlah rating polisi yang naik. Ya, rating Komnas naik, rating DPR naik, rating rakyat nggak pernah naik. Tapi rating perjuangan kita, elan perjuangan kita teruskan. Ya, saya ulangi lagi, kita harus teruskan. Hashtag adili dan pecat polisi yang terlibat. Dan mari kita tetap awasi. Walaupun bicara saya pesimis, tapi ini bukan bicara omong kosong. Ini bicara kesaksian pengalaman dan orang-orang yang berprofesi sebagai orang yang mencari makan di dunia peradilan. Saya ulangi lagi, saya mencari makan di dunia peradilan. Ya. Jadi jangan berbasa-basi.